Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Tentunya kalian masih tetap berada di rumah, bukan? Ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada pokok bahasan berikutnya, yaitu tentang tumbukan tidak lenting sama sekali. Sebelumnya kita review dulu mengenai tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan lenting sempurna yang lalu itu berlaku hukum kekekalan momentum. Jumlah energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan jumlah energi kinetik setelah tumbukan. Koefisien restitusinya 1. Nah, sekarang kita masuk pada tumbukan tidak lenting sama sekali. Apa yang perlu diingat? Yang perlu diingat yaitu berlaku hukum kekekalan momentum di sini. Sama ya di sini dengan yang tumbukan lenting sempurna. Kemudian jumlah energi kinetik sebelum tumbukan tidak sama dengan jumlah energi kinetik sesudah tumbukan. Nah, ini ada perbedaan. Kalau pada tumbukan lenting sempurna, energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Sedangkan pada tumbukan tidak lenting, jumlah energi kinetik sebelum tumbukan tidak sama dengan jumlah energi kinetik sesudah tumbukan. Nah, untuk koefisien restitusinya atau E-nya bernilai 0 pada tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, setelah tumbukan, kedua benda bersatu atau bergandengan, atau dalam kurung V1 aksen sama dengan V2 aksen. Ya. Karena pada tumbukan tidak lenting sama sekali ini, berarti kedua benda setelah bertumbukan itu bergerak bersama atau bendanya saling menempel. Nah, untuk secara umum rumusnya E sama dengan min V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 min V2. Nah, keterangannya sama dengan yang lenting sempurna, V1 kemudian V1 aksen kecepatan benda 1 sebelum tumbukan, kemudian setelah tumbukan V1 sebelum tumbukan, V2 setelah tumbukan untuk benda pertama. Kemudian yang kedua di bawah sini V2, V2 aksen. Nah, di sini keterangannya kecepatan benda kedua sebelum tumbukan. Ini V2, kecepatan benda sebelum tumbukan. Dan V2 aksen ini kecepatan benda setelah tumbukan. Ya, itu yang perlu diingat. Kemudian di sini ada contoh soal. Sebuah peluru bermasa 0,05 kg ditembakkan dengan kelajuan 500 meter per sekon ke arah sepotong kayu bermasa 4,95 kg yang digantung pada seutas tali, sehingga peluru bersarang di dalam kayu. Hitung kecepatan kayu sesaat setelah tumbukan. Nah, kita lihat gambarannya. Ini sebuah balok digantung dengan tali dalam keadaan diam. Kemudian di sini ada peluru yang bergerak dengan kecepatan 500 meter per sekon. Ya. Peluru ini bermasa 0,05 kg. Sedangkan balok kayu ini bermasa 4,95 kg. Ini sistem sebelum tumbukan. Jadi baloknya diam, maka V2-nya 0. Di sini V1 kecepatan
kecepatan pelurunya 500 meter per sekon. Ya. Kemudian setelah tumbukan. Nah, setelah tumbukan, di sini peluru bersatu dengan balok. Peluru ini masuk menempel dengan balok. Maka dengan demikian kecepatan peluru dan balok ini sama. Baloknya bergerak bersamaan dengan peluru yang ada di dalam. Maka di sini kita tulis sebagai V aksen. Nah, kita buat dulu hukum kekekalan momentum atau hukum kekekalan momentum yang pernah kita bahas yang lalu. Sini. Ya. P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Kan momentum itu simbolnya P. Ya. Nah, kemudian untuk P1 berarti M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Ini hukum kekekalan momentum namanya. Momentum sebelum tumbukan, ini sebelum tumbukan berarti sistemnya yang ini. Ini momentum setelah tumbukan, berarti sistemnya yang ini setelah tumbukan. Ya. Nah, setelah tumbukan di situ berlaku V1 aksen sama dengan V2 aksen atau sama dengan V aksen. Ya. Nah, kita jabarkan lagi rumusnya di sini M1 dikali V1 tambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. Karena P1 aksen dan P2 aksen sama, diganti dengan V aksen saja. Maka persamaannya menjadi M1 ditambah M2 dikali V aksen. Kita masukkan angkanya, massa peluru 0,05 kg dikali kecepatan peluru 500 meter per sekon. Nah, ditambah massa balok dikali dengan kecepatan balok. Baloknya atau kayunya dalam keadaan diam 0, berarti hasilnya 0. Ya. Sama dengan massa peluru 0,05 ditambah massa balok M2 massa balok 4,95. Nah, dikali V aksen. Nah, berapa V aksennya ini kecepatan peluru dan balok setelah dia bertumbukan? Jadi di sini 25 sama dengan 5 V aksen. Ini 25 kan, 0,05 dikali 500 tambah 0 sama dengan 0,05 tambah 4,95. Jadi 5 ya, kali V aksen. Maka didapatlah di sini V aksennya sama dengan 5 meter per sekon. Artinya kecepatan peluru dan balok setelah bertumbukan ini sama, sebesar 5 meter per sekon. Baik. Selanjutnya yang kedua, untuk contoh soal yang kedua ini agak sedikit lebih naik tingkatannya ya. Atau disebut juga dengan soal yang bervariasi. Sebuah peluru bermassa 100 gram ditembakkan dengan kecepatan sebesar V pada sebuah balok yang bermassa 0,5 kg. Yang diikatkan pada seutas tali. Kemudian peluru menancap pada balok dan naik setinggi 0,8 meter. Tentukan nilai dari V tersebut. Nah, di sini ada peluru lewat. Ini balok tadinya diam, kemudian setelah pelurunya bersentuhan dengan balok atau peluru ini masuk ke balok, baloknya bergerak ke atas. Jadi balok bersama peluru naik ke atas nih, ya. Berarti di sini ada ketinggiannya, karena dia naik, berarti ada ketinggian, ya. Sebesar H, ini hanya 0,8. Nah, ditanya kecepatan peluru tertancap pada balok, berapa kecepatan peluru? Baik. Pada pokok bahasan gerak lurus berubah beraturan, khususnya pada gerak vertikal, kalian masih ingat ada rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Ya. Nah,
Di sini pada saat benda sampai di titik tertinggi di sini, pada saat titik sini, ya, benda ini kan akan berhenti. Dia tidak bergerak terus. Dia berhenti di sini, kemudian balik ke bawah lagi kan. Setelah berhenti, dia akan balik ke bawah. Nah, pada saat dia berhenti di sini, berarti kan Vt-nya sama dengan 0 atau kecepatannya sama dengan 0. Maka dari rumus ini sama dengan 0. Vt 0, 0 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Maka V0 saat dia bergerak itu dapat kita cari menjadi V aksen. Jadi V aksennya sama dengan akar dari 2G kali H. Di sini percepatan gravitasinya 10 ya. Nah, V aksen sama dengan kita masukkan 2 dikali 10 dikali 0,8. 2 dikali gravitasinya 10, ketinggiannya 0,8, ketinggian naiknya balok. Maka didapatkan di sini hasilnya 4 meter per sekon. Ya. Nah, hukum kekekalan momentum berlaku. Hukum kekekalan momentum tetap berlaku. M peluru dikali V peluru ditambah M balok kali V balok sama dengan massa peluru ditambah massa balok dikali V aksen. Ya. Nah, setelah tumbukan peluru menyatu dengan balok, maka di sini V aksennya adalah kecepatan peluru dan balok setelah bertumbukan. Kita masukkan angkanya 0,1 dari peluru dikali V ditambah 0,9 dikali 0, kan mula-mula diam ini, baloknya mula-mula diam, jadi 0. Sedangkan pelurunya bergerak dengan kecepatan V, nih kecepatan V, sama dengan 0,1 massa peluru ditambah 0,9 massa balok dikali kecepatan setelah bertumbukan ini, kecepatan setelah bertumbukan ini 4 meter per sekon. Maka didapatlah V-nya sama dengan 40 meter per sekon. Jadi kecepatan peluru sebelum dia menyentuh balok itu sebesar 40 meter per sekon. Ya, kira-kira itu. Nanti untuk kelanjutannya kalian bisa latihan setelah saya kirimkan latihan melalui WA group. Saya kira hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan saat ini. Pesan saya, kalian tetap tinggal di rumah, ikuti perintah orang tua, dan jangan lupa selalu berdoa. Semoga wabah ini akan cepat segera berakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.